Apakah kamu pernah mendengar tuduhan bahwa umat Katolik menyembah patung atau bahwa ajaran Katolik menyimpang dari Alkitab? Banyak yang menilai tanpa memahami, tapi hari ini kita akan buka faktanya. Pertama, Gereja Katolik menyembah patung. Salah satu tuduhan yang paling sering kita dengar adalah bahwa umat Katolik menyembah patung. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah penghormatan, bukan penyembahan. Patung, gambar, atau ikon dalam Gereja Katolik digunakan sebagai alat bantu visual untuk menolong umat merenungkan misteri iman, bukan sebagai objek sembahan. Sama seperti orang menyimpan foto orang tuanya di dompet, bukan untuk disembah, tapi sebagai bentuk cinta dan kenangan. Dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 2132 dijelaskan bahwa penghormatan kepada gambar kudus tidak melanggar perintah Allah, selama kita tahu bahwa hormat itu tertuju kepada pribadi yang dilambangkan, bukan kepada benda itu sendiri. Kedua, mengapa Katolik menghormati Bunda Maria dan para santo? Banyak yang bingung, kenapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria dan para santo? Jawabannya sederhana, kami tidak menyembah mereka. Kami memohon doa mereka, seperti kita meminta sahabat kita untuk mendoakan kita. Dalam tradisi Katolik, Bunda Maria dan para kudus adalah bagian dari komuni para kudus. Mereka telah lebih dahulu sampai ke surga dan bisa menjadi perantara doa kita kepada Allah. Ini sama seperti ketika kita berkata kepada teman, doakan aku, ya. Tapi dalam hal ini, kita berkata, Santa Maria, doakanlah kami. Dan jangan lupa, dalam setiap doa Katolik, tujuan akhirnya selalu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga, apakah ajaran Katolik bertentangan dengan Alkitab? Tuduhan lainnya adalah bahwa ajaran Katolik tidak Alkitabiah. Tapi kalau kita mau jujur dan mempelajari sejarah, justru Gereja Katoliklah yang menghimpun dan menetapkan kanon Alkitab seperti yang kita kenal hari ini. Artinya, Alkitab yang kita baca sekarang berasal dari tradisi dan otoritas gereja. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Rasul Paulus berkata, sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Ini artinya, tradisi lisan dan tulisan sama-sama penting. Dan disinilah Gereja Katolik berdiri, menjaga, mengajarkan, dan menafsirkan firman Tuhan dengan setia, melalui tradisi suci dan magisterium. Keempat, mengapa iman Katolik terlihat rumit? Banyak orang merasa bahwa iman Katolik berat atau penuh aturan. Tapi sebenarnya, ajaran-ajaran ini lahir dari kasih yang mendalam dan pengalaman iman selama 2000 tahun. Sakramen, doa-doa, devosi, tata cara, misa semuanya adalah bentuk cinta yang teratur dan tertata. Sama seperti cinta sejati di dalam keluarga, ada kesetiaan, pengorbanan, dan disiplin. Iman Katolik tidak hanya soal perasaan sesaat, tapi tentang komitmen hidup untuk mengikuti Kristus sampai akhir. Jadi, sebelum menghakimi iman Katolik, mari kita buka hati dan belajar lebih dalam. Karena yang benar bukanlah yang paling keras bersuara, tapi yang paling setia dalam kasih. Dan iman Katolik adalah iman yang dibangun di atas dasar kasih. Kasih yang berakar dari Kristus sendiri.